Di video kali ini yang aku bakal nyeritain tentang ledakan amunisi yang lama yang menimbulkan korban sampai 13 orang meninggal dunia karena meledak secara mendadak. Oh, tahu. Itu yang sempat rame itu kan, aku lihat di TikTok. Bener, yang di Garut itu yang. Nah, itu tuh lagi apa sih? Lagi latihan militer gitu kan? Bukan ya, itu tuh katanya bukan latihan militer, tapi lagi pemusnahan amunisi-amunisi yang lama. Oh. Kayak gitu, pemusnahan amunisi-amunisi yang lama yang sudah kadaluarsa mau dimusnahkan. Terus kenapa banyak orang sipil? Nah, jadi ceritanya yang musnahin itu tetap TNI, tentara, TNI Angkatan Darat. Tapi warga sipilnya diikut sertakan di peledakan tersebut. Oh. Sedang diketahui lebih lanjut, diikut sertakannya tuh sebagai apa di dalamnya. Katanya mereka tuh lagi ngambil serpih-serpihan bekas ledakan itu kan? Nah, itu nggak bener ya. Menurut keterangan anak dan keluarga korban, yang sebenarnya terjadi adalah warga sipil ini diikut sertakan atau dipekerjakan untuk membantu TNI memusnahkan amunisi yang lama itu yang. Ya ampun, kerja yang penuh resiko itu dilakuin sama warga sipil. Ini juga aku ngeri sih kalau memang bener ya. Kasih orang yang biasanya hari-harinya mungkin sama padi sama apa, tapi disuruh berhadapan dengan bom yang cukup sangat beresiko, bener kata Ayang. Gila ya, ngeri banget ya. Kejadiannya itu 12 Mei 2025 kemarin, baru-baru ini yang di Garut, Kampung Cisurupan. 3 titik yang untuk peledakan amunisi lama tersebut. Oke. Nah, 2 titik awal tuh sebenarnya masih aman-aman aja, sempurna lah. Semuanya peledakannya secara sempurna, semuanya menjauh. Pokoknya sempurna lah peledakan 2 amunisi itu, 2 amunisi lama yang tahun 2000-an itu. Oh, berarti itu ada 3 titik, yang 2 titik ya. aman. 2 titik aman, Yang satu lagi sempurna. yang meledak. Ya, yang satu lagi yang meledak. Iya, di titik ketiga meledak pas di saat proses mau masukin air laut ke detonator yang ada di galian tersebut di titik ketiga yang. Detonator tuh apa? Detonator itu adalah biasa dibilang blasting cup atau tutup peledakan yang di-triggernya bisa pakai bahan kimia ya. Berarti warga ikut bantu dari awal. Iya, jadi warga itu memang ikut bantu dari awal, mulai dari penggalian, naruh amunisi sampai peledakan yang itu dibantuin juga sama warga, diikutin. Dan memang itu tuh ternyata udah jadi kebiasaan, sebelum-sebelumnya tuh memang warga tuh biasa bantu gitu. Oh, tapi baru kali ini ada kejadian kayak gitu. Bener, baru kali ini ada kejadian kayak gitu. Tapi sebenarnya sebelum-sebelumnya juga udah biasa bantu dan aman-aman aja gitu. Karena dibayar juga ternyata. Nah, menurut Pangdam 3 Siliwangi, sebenarnya SOP-nya udah ada dan jelas banget. Warga itu nggak boleh yang ikut serta secara langsung. Nah, tapi kan kenyataannya warga ikut. Jadi ini SOP-nya kalah sama apa? Kenapa? SOP-nya kalah sama budaya yang katanya memang itu hal udah biasa sebelum-sebelumnya. Biasa, tapi kan bukan berarti benar ya. Kalau udah kayak gini, siapa yang mau tanggung jawab? Iya yang ini juga bikin bingung sih yang. Jadi nggak tahu nih kelanjutannya seperti apa karena memang lagi diidentifikasi lebih lanjut dan lebih dalam juga yang hal ini tuh. Aku lihat ada salah satu korban namanya Pak Usep, petani biasanya. Hari-hari biasanya tuh dia kerja sebagai petani. Cuman di hari itu dia pertama kali ngebantuin memusnahkan amunisi dan akhirnya jadi korban juga. Anaknya katanya masih kecil, masih SD. Oh, kasihan banget ya. Iya, nungguin ayahnya pulang. Pulang-pulang yang datang kabar duka. Kasihan banget ayahnya. Mereka kan kerja ya buat keluarganya, buat dapat sejumlah uang. Bener. Tapi sedih banget pulang harus dengan keadaan nggak ada. Ini bukan tragedi biasa. Ini harus dievaluasi sih ya. Dari sistem apapun yang terlibat di dalam sistem ini. Ini harus perlu jadi evaluasi ke depannya. Supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian hal yang sama dan memakan korban di waktu-waktu berikutnya yang karena sedih banget. Tapi alhamdulillah lah Pak Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi, dia kemarin sempat datang langsung ke RSUD dan ngasih juga uang santunan ke keluarga yang ditinggalkan sebesar 50 juta ya. Terus anak-anaknya juga dikolahin, dibiayai sampai ke kuliah kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah lah langkah empati ini perlu kita hargain yang. Betul. Bener nggak? Betul banget. Tapi ya semoga selain daripada langkah empati ini dilakukan ada perubahan yang Ya, harus supaya terjadi. kejadiannya tidak terulang kembali. Bener. Karena ngeri juga yang 13 orang dia. Kebayang gak ya? Kayak perang itu. Meledaknya juga bahkan warga sekitar situ tuh ada yang nyangka kalau itu tuh erupsi. Oh, karena saking gitu. banget. Iya. Jadi warga sekitar area pemusnahan itu katanya sangkanya erupsi Gunung Merapi. Dan kita tanpa pengamanan manusia biasa Luna ada dekat di sana. area pemusnahan tersebut kan di areanya. Semoga keluarga korban diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk peristiwa ini sayang. Amin.
Dan di sistemnya pun harapan sangat besar ada evaluasi perubahan dan pertanggungjawaban atas hal ini. Untuk Pak Usep dan 12 jiwa lainnya, para pejuang nafkah, para pejuang keluarga, semoga diterima amal ibadahnya, diberi tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat teman-teman semua, kita wajib ya yang ya mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dan yang ditinggalkan, dan bantu informasikan juga kalau kita harus selalu hati-hati, waspada dengan apa yang kita kerjakan supaya resiko terbesar tidak harus langsung terjadi gitu sama kita sebagai pekerjanya ya yang ya. Amin. Aduh sedih ya. Sedih banget loh ya. Kan di antaranya tuh ada yang udah piatu anaknya tuh. Semoga disukses anak ya. Pejuang semua. Korbannya kan mereka meninggal dalam keadaan pekerja, mencari nafkah untuk keluarganya. Iya, benar. Insya Allah. Dan insya Allah amin Allahumma amin. Kalau punya cerita lainnya, tolong dong komen di kolom komentar supaya kita ceritain ada cerita apa berikutnya. Oke? Udah kalau gitu, let's go.